Shalom guys, senang sekali ya hari ini akhirnya kita ada di penghujung semester ini. Nah, bersama dengan Lose Irma kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Voice of Aletheia. Sebelumnya Lose mengajak kita untuk mempersiapkan Alkitab kita, mempersiapkan hati kita untuk kita bisa belajar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap ya, Lose akan menghimbau terus menerus bahwa renungan pagi kita harus tetap bawa Alkitabnya, bawa buku renungannya, karena itulah yang menjadi senjata perlengkapan kita untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Apalagi kalau hari Sabtu, walaupun kalian ada di rumah, tetapi kita tetap harus membawa Alkitab karena kita sedang merenungkan firman Tuhan. Nah guys, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu memanfaatkan kesempatan yang ada. Memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau sampai hari ini setiap anak-anak-Mu masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan juga Tuhan Engkau memberikan kesempatan untuk setiap anak-anak-Mu dapat bersekolah dengan baik, memiliki kesehatan yang baik, dan Tuhan memberikan kesempatan di dalam segala sesuatu untuk mereka kerjakan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, khususnya hari ini, di mana setiap anak-anak-Mu akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati dan sertai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, kalau kita sepanjang satu semester ini banyak sekali ya berbicara tentang waktu, kesempatan, tidak menunda tugas, jangan malas gitu ya. Kalau bisa on time, bukan kalau bisa, harus on time ketika kita ke sekolah. Dan hari ini ya, di penghujung semester ini kita juga masih belajar tentang memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan gitu ya. Hidup ini ketika ada kesempatan, kita itu hidup untuk melayani Tuhan. Kita hidup untuk melakukan apa yang baik, dan kita hidup ketika ada kesempatan, tidak membuang kesempatan itu, tetapi bagaimana kita mengisi kesempatan itu dengan baik. Firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, silahkan membuka Alkitabnya masing-masing. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Guys, setiap kita pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita tahu bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan selanjutnya. Setelah kematian masih ada kehidupan selanjutnya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, atau banyak yang mengatakan bahwa hidup ini hanyalah sesuatu yang singkat gitu ya. Kalau orang Jawa bilang urip iki mek gur mampir ngombe. Kalau kita sedang perjalanan kemudian kita mampir untuk kita minum, itu lama apa sebentar? Sebentar sekali begitu ya. Nah, hidup itu hanya sebentar di dunia ini. Artinya apa? Kesempatan itu hanya ada ketika kita ada di dunia ini, untuk kita belajar, untuk kita bekerja, untuk kita melakukan segala sesuatu. Karena apa? Firman Tuhan katakan setelah ya kita mati itu nggak ada lagi yang namanya, tidak ada lagi pekerjaan, pertimbangan, aku harus lakukan apa dan yang lain sebagainya. Nah guys, di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10 tadi itu dikatakan apapun juga yang ditemui ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan. Artinya apa? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita itu melakukan sesuatu, mengerjakannya, entah itu studi kita, entah itu PR kita, entah itu tugas-tugas kita, entah itu ulangan, entah itu pelayanan yang ada di sekolah, entah itu pelayanan yang ada di dalam gereja. Kalau Tuhan izinkan ya, kita menerima semua tugas itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan ketika kesempatan itu ada, maka mari kita menggunakan kesempatan itu dengan baik.
Karena apa? Kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Ingat ya, saya pernah berbicara bahwa waktu itu tidak akan menunggu kita. Kita bisa menunda pekerjaan kita, tetapi waktu tidak bisa ya menunda atau menunggu pekerjaan kita, nggak bisa. Kalau kita wis tunda nanti waktunya juga tertunda, nggak mungkin gitu ya. Waktu itu akan berjalan terus, kesempatan itu akan lari terus, berjalan terus, bahkan kesempatan bisa hilang. Nah teman-teman, selagi ada kesempatan di dalam dunia ini, selagi ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu, mari kita gunakan kesempatan itu. Seperti halnya kisah berikut ini, mari kita saksikan. Kejadian ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu saya sedang berada di Surabaya. Nah, jadi ceritanya suatu malam baru saja selesai syuting, terus saya melewati ada tempat makan yang ramai banget. Tempatnya di gang dan sebenarnya sederhana. Nah, tempat itu jualan sego sambal. Ramai banget yang datang dan ramai banget yang order. Nah, awalnya nih tadinya saya pengen mampir, pengen banget dong nyobain. Tapi supirnya bilang, jangan sekarang deh, soalnya itu jalan satu arah. Jadi kalau kita mau ke sana harus muter balik lagi, cukup jauh. Lagian kan besok bisa ke sana untuk mampir, gitu katanya. Nah, karena waktu sudah malam, akhirnya ya udah saya pun mengiyakan untuk langsung kembali ke hotel dan gak mampir. Nah, ternyata keesokan harinya acara saya tuh padat banget dari pagi, siang, sore, bahkan sebenarnya harus buru-buru ke airport untuk ngejar pesawat ke Jakarta. Jadinya gak sempet deh mampir ke tempat tadi. Ya memang sih saya bisa mampir di lain waktu, tapi berarti saat itu saya kehilangan kesempatan untuk menyicipi nikmatnya sego sambal. Mungkin hal ini kelihatannya sederhana banget ya, tapi tanpa kita sadari seringkali kita pun juga selalu melakukan hal yang sama, yaitu menunda. Iya, menunda. Deadline kan masih lama, masih ada lain waktu, nanti aja deh. Aduh masih mager nih, masih malas gerak, lagian tuh gak hal penting kok, nanti aja deh kerjainnya. Dan masih banyak lagi alasan-alasan lainnya yang membuat kita menunda. Nah, jika dilakukan satu kali mungkin gak akan terlalu terasa ya. Tapi gimana nih kalau itu udah jadi kebiasaan? Ingat, menunda melakukan pekerjaan hari ini itu hanya akan menambah pekerjaan di esok hari. Menunda menyelesaikan masalah akan menambah masalah baru. Menunda melakukan ini dan itu akan membuat kamu justru malah kehilangan banyak kesempatan berharga. Jadi, jangan pernah menunda hal-hal yang bisa kamu lakukan segera. Karena ketika kamu menunda, sebetulnya kamu sedang meremehkan atau tidak menghargai hal itu. Kamu mungkin bisa menunda dan menunggu, tapi waktu gak akan pernah menunggumu. So, do it now. Because sometimes later becomes never. Yang tadinya nanti bisa-bisa gak jadi. Tidak semua hari baik, tapi pasti ada yang baik setiap harinya. Life is good with Mary Riana. Nah guys, kita sudah melihat ya kisah tersebut. Nah mungkin ini adalah hal yang simple. Ketika dia pengen makan sesuatu kemudian dia tunda, akhirnya besok dia tidak punya kesempatan lagi. Seperti itulah kesempatan yang kita miliki. Bahkan di dalam studi kita, hari-hari ini kalian sedang mempersiapkan ujian bukan? Karena hari Senin nanti kalian akan menghadapi ujian. Nah sekarang ini kita masih punya kesempatan. Kalau kemarin-kemarin kalian tidak menggunakan kesempatan untuk belajar dengan baik, maka hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu masih punya kesempatan untuk kalian bisa belajar begitu ya. Apa yang harus kalian pelajari, apa yang harus kalian persiapkan itu kalian masih punya kesempatan. Jangan sampai di kesempatan-kesempatan yang singkat ini kalian masih berpikir nanti aja wes masih ada hari Minggu, sekarang aku mau refreshing dulu. Wes nanti aja wes masih ada malam hari ketika hari Minggu datang. Masih ada malam hari, nanti aja belajarnya. Toh juga sekarang aku lagi capek dan yang lain sebagainya. Kalau engkau menunda-nunda sesuatu, kalau engkau tidak mengambil kesempatan itu, maka kesempatan itu akan hilang. Dan jangan menyesal ketika engkau menghadapi ujian, engkau cuma berpikir, aduh, iki kemarin tak pelajari, opo yo, gitu ya. Kenapa? Karena kalian tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar dengan serius dan fokus. Jangan juga menyesal ketika kalian, aduh kok gak iso belas iki yo, piye iki ya. Jangan menyesal, kenapa? Karena kalian juga tidak mau memanfaatkan waktu untuk belajar.
Teman-teman, ketika hari Senin besok kalian akan menghadapi ujian, Lose berharap kalian benar-benar juga memanfaatkan kesempatan yang ada dengan baik. Artinya ketika kalian mengerjakan ulangannya ya, benar-benar ya kalian mengerjakan dengan baik. Ojo cepet 15 menit selesai ngerjainnya. Kemudian ya sudah dikumpulkan atau main sendiri atau ngelamun dan yang lain sebagainya. Kerjakan baik-baik. Ya, Lose bukan tidak pernah sekolah ya teman-teman, Lose juga pernah sekolah. Bahkan beberapa waktu Lose pernah mengikuti sebuah ujian. Soalnya itu 100 ya dalam waktu 2,5 jam. Nah, sebenarnya kalau mau dibuat cepat selesai, 30 menit sudah selesai. Tapi Lose tidak mau, tapi Lose mau memanfaatkan waktu itu dengan baik, memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu ya. Jadi diulangi lagi, yang nggak bisa dilingkari tadi itu ya, yang nggak bisa dilingkari dulu, terus kemudian diulangi lagi. Kalau sudah semua dipertimbangkan dengan baik, diingat-ingat lagi ya, kemudian dicek lagi dari awal sampai akhir. Dan waktu itu pas kurang 10 menit, kurang 5 menit sudah selesai semua. Tinggal ngecek namanya benar atau enggak, nomornya benar atau enggak, jangan sampai keliru. Teman-teman, manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan kesempatan dengan baik. Bukan hanya ketika kita sedang sekolah, bukan hanya ketika kita sedang belajar, tetapi kita juga harus menggunakan kesempatan yang ada untuk kita bisa berbakti kepada orang tua ya, untuk kita bisa menghormati orang tua, menolong orang tua kita. Apapun yang menjadi kondisi orang tua kita, mungkin hari ini orang tua kalian masih sehat, masih seger, masih semangat untuk bekerja. Bukan berarti kita santai-santai enak-enak menikmati hasil kerja mereka. Tetapi kita bagaimana mumpung papa mamaku masih sehat, mumpung papa mamaku masih kuat, apa yang harus kita lakukan untuk orang tua kita. Bukan hanya itu saja, ketika Tuhan memberi kesempatan kita untuk menolong orang lain ya, seperti beberapa waktu kita pelajari, ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa menolong teman-teman kita ya, jangan menunda untuk kita menolong. Halah nanti aja wes ya, nanti aja. Kenapa? Ingat teman-teman, kita ini kadang dipakai Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Jadi kalau hati kita tergerak untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, jangan dipatahkan. Jangan katakan wes gak usah, wes nanti aja. Kalau nanti aja, hilanglah kesempatan itu dan Tuhan akan mengambil hati untuk memberi itu, ditaruh kepada orang lain. Nah teman-teman, mari kita memperhatikan hal ini. Kalau hari ini Tuhan gerakkan hati kita untuk menolong, membantu, memperhatikan teman-teman kita, jangan kita tunda. Ayo kita cepat lakukan. Demikian halnya ketika kita tahu teman kita yang membutuhkan dukungan, mungkin doa, karena kita tidak bisa melakukan apapun. Juga jangan menunda kesempatan. Halah wes engko ae. Ketika engkau tahu, doakanlah dia. Jadi mari kita sama-sama menggunakan kesempatan yang ada. Baik itu kesempatan ketika kita diberikan kepercayaan Tuhan untuk sekolah, memperlengkapi diri dengan ilmu, maupun juga pelayanan kita, atau ketika kita berbakti kepada orang tua, bahkan ya ketika kita harus menolong teman-teman kita, Tuhan gerakkan hati kita untuk menolong. Jangan ditunda, ambil kesempatan itu, lakukanlah, karena Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah mengajarkan setiap anak-anak kami untuk mereka tidak menunda pekerjaan mereka, untuk mereka juga mengambil akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu untuk selalu peka dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, baik itu di dalam studi mereka, baik itu di dalam pelayanan mereka, baik itu di dalam pelayanan di rumah, baik itu di dalam pelayanan di sekolah maupun juga di gereja, maupun juga setiap kesempatan, baik itu untuk menolong, mengasihi, peduli dengan teman-teman mereka, ajar mereka untuk memanfaatkan itu dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kasih karunia Tuhan boleh senantiasa menyertai kehidupan anak-anak-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, Lose ingatkan lagi ya, jangan lupa kita memanfaatkan waktu untuk belajar karena hari Senin kita akan ujian. Yang kedua, jangan juga ya memanfaatkan waktu tapi melupakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita bersama dengan Tuhan tetap harus ada, yaitu apa? Ke gereja, ibadah dulu baru nanti ke belajar. Dan yang ketiga,
Ya loh, saya ingatkan lagi untuk tetap berserah, tetap melakukan kejujuran ya di hadapan Tuhan, karena ingat, hati yang takut akan Tuhan itu akan diberkati oleh Tuhan ya. Jadi hati yang takut akan Tuhan, engkau akan diberkati. Tetapi kalau engkau hidup dengan mengandalkan dirimu sendiri, wah celakalah setiap kita. Dan yang keempat, gunakan waktu dengan baik untuk melakukan yang terbaik. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.